Gendrawani anakku, kenapa kau panggil aku? Kau bangunkan aku dari tidurku. Maaf, Bopo. Orang itu datang lagi. Apa yang harus saya katakan padanya kalau ia tetap menginginkan kerjasama dengan saya? Manfaatkan dia. Tetapi jangan kamu yang dimanfaatkan olehnya. Dia ingin Prabu Angling Dharma dan Pati Batik Madrim untuk menguasai Malwapati, Bopo. Tugasmu sama. Mereka demi Bopo. Ingat, Gendrawani. Kekalahanku atas Angling Dharma dan Batik Madrim sangat menyakitkan. Balas. Iya, Bu. Saya ingat dan menyaksikan sewaktu Bopo menyamar dan menjadi dia. Apa kalian buta? Atau tidak mengenaliku? Sehingga kalian mengepung rajanya sendiri seperti maling di dalam kedatonnya. Hah? Ayo, sembah. Sembah, jangan! Kamu pikir aku tidak bisa mengenalimu, Soca Cendawa? Sihirmu, malih warna membo jalmu, tidak bisa mengelabui mataku. Batik Madrim. Kanda Madrim. Soca Cendawa adalah raja sihir. Angling Dharma, akhirnya kau muncul juga. Saya bersandar Dinda Prabu. Apa yang kau bisikan, Batik Madrim? Malapetaka untukmu, Soca Cendawa. Malapetaka. Kamu bicara tentang malapetaka setelah aku kuasai Pulang Geni. Soca Cendawa, yang kamu pegang bukan Pulang Geni,
tapi Sanca. Dia telah menyihir keris Pulang Geni menjadi Sanca. Dan Batik Madrim juga curang. Ia hujamkan keris pusakanya di saat aku tidak siap menghadapinya. Untung kamu bisa merebut jasadku dari tangan mereka. Kalau tidak, kita tidak pernah akan ketemu lagi. Sakit. Capek. Aku harus istirahat. Istirahat, Gendrawani. Aku harus istirahat. Istirahat. Jangan khawatir, Bopo. Demi Bopo, saya akan Angling Dharma dan Batik Madrim. Saya pikir saya tidak akan ketemu dengan Nyi Ratu. Kenapa berpikir begitu? Terlalu lama saya menunggu. Membangunkan Bopo tidak seperti membangunkan orang tidur. Saya perlu waktu. Bisa saya ketahui apa hasilnya? Kita bisa kerjasama. Jangan khawatir. Saya akan bantu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Usahakan agar suasana Malwapati panas. Pisahkan Angling Dharma dari Batik Madrim. Kalau mereka goyah, dengan mudah kita hancurkan mereka. Baik dengan kekuatan sihir ataupun dengan kekuatan senjata. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada yang menjebol pintu gerbang.
Ayo, ikut aku. Maaf, kelihatannya saya harus membantu. Biar saya yang menghabisinya. Hei, kalian pikir Malwapati kosong? Ini Singa Maruta di hadapanmu. Ayo bangun, keluarkan semua ilmu yang kalian miliki. Kalian tidak bisa dipercaya. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan sentuh istri Angling Dharma maupun perempuan-perempuan yang ada di keraton itu. Tapi kamu nekat. Kamu tahu apa akibatnya? Sihir apapun yang aku bekalkan kepadamu tidak akan mempan. Kamu kalah dan hancur berantakan. Maju. Kalian tahu hukuman apa yang akan kalian terima? Tahu tidak? Tidak. Kalian harus kembali ke asal kalian. Kamu kalah. Mau aku bantu?
Aku perlu darahmu. Baik, Bobo. Kau panggil aku, sahabatku. Lihat, telah kusiapkan sebuah wadah untukmu. Masuklah, agar kamu tidak gentayangan kemana-mana. Bergabunglah denganku. Iya. Dengan sihirku, kamu akan bisa hidup sebagai burung, bisa menjelma menjadi manusia, dan bisa menyelusup ke seluruh ruang. Makanku? Anak perempuanku. Yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana musuh kita ini tahu kalau aku tidak ada di keraton dan dalam pengembaraan? Yang kedua, bagaimana dia tahu hanya dengan menyingkirkan Kakang Batik Madrim dari Mawapati, barulah bisa ia masukkan Angling Dharma palsu untuk menduduki singgasana ini. Maaf Gusti Prabu, salahkah saya kalau saya katakan musuh punya mata-mata di Mawapati? Itu bisa saja terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa orang itu? Seberapakah besar imbalannya yang ia terima sehingga ia menjadi pengkhianat atas negerinya sendiri? Kalau yang ia terima kedudukan lebih tinggi daripada yang ia tempati sekarang, apa salahnya Gusti? Manusia yang bermoral seperti itu, yang dipikirkan cuma kepentingan diri sendiri. Bicara silahkan bicara Kakang Rekmaseta, tetapi tidak perlu melirik ke saya. Apa saya orang bermoral yang Kakang maksud itu? Loh, saya kan tidak berkata begitu. Tetapi dengan mudahnya Kakang Singa Maruta menerima jabatan pati, padahal Pati Batik Mandri masih ada. Apakah itu tidak menimbulkan curiga, Kakang? Sosok Prabu Angling Dharma yang menyebabkan saya menerima jabatan ini. Saya tidak tahu kalau yang duduk di singgasana saat itu Prabu Angling Dharma palsu. Walah, Kakang itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Apa maksudnya ini? Loh, saya kan cuma bertanya. Kakang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Itu berarti Kakang Rekmaseta menghina saya, mempermalukan saya di depan pasawanan ini. Saya tidak terima. Ayo keluar. Ayo kita adu Kadikjaya. Kalau perkara itu Kakang, saya pasti kalah. Karena nafas saya ini sudah bukan nafas untuk berkelahi. Kan saya sudah tua. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Sudah, cukup. Sudah. Sesama sesepuh tidak boleh berkelahi. Nanda Prabu, maafkan Paman. Paman menjadi lupa diri karena Paman tersinggung dengan tuduhan Kakang Rekmaseta yang tidak berdasar itu. Dengan gampang Kakang Singa Maruta mau menerima jabatan pati. Itu yang menyebabkan saya curiga. Tapi jabatan itu langsung saya kembalikan begitu saya menyadari kesalahan saya.
Sudah. Cukup, Paman. Cukup. Saya tidak mau perdebatan ini menjadi berlarut-larut. Yang penting, tunjukkan kepada saya bahwa Paman masih benar-benar sesepuh Malwapati. Hanya itu yang saya minta. Ada apa ini? Kelihatannya Pini Sepurik Maseta sudah tahu apa peranku, Niratu. Bagaimana kalau belum rahasia sudah terbongkar? Tenang. Tenang, Singa. Tenang bagaimana? Kamu gagal, Niratu. Saya sangat mengharapkan Niratu. Saya sangat mengandalkan Niratu. Tapi, kalau akhirnya berantakan semua, apa tidak harus kecewa saya? Apa kamu pikir aku juga tidak kecewa? Menurut perhitunganku, Angling Dharma dan Batik Madrim akan oleh siluman naga dan manusia kelelawanku. Tapi rupanya mereka sangat siap, sangat sadar bahwa yang mereka lawan adalah kekuatan sihir. Angling Dharma adalah ksatria yang berpengalaman dan sakti mandraguna, Niratu. Kita harus cari jalan lain agar bisa memusnahkannya. Bopo Soca Cendawa telah memberiku mata-mata berupa elang ajaib yang mampu menembus segala penghalang. Aku yakin dengan bantuannya, aku mampu mengungkap kelemahan raja itu. Jadi jangan khawatir. Dalam waktu dekat, aku yakin aku dapat mengalahkan Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim. Patihnya yang setia itu. Apa yang harus aku lakukan, Soca Cendawa? Pergilah ke Malwapati. Rekam apa saja yang kamu lihat di sana. Jangan mengecewakan Gendrawani anakku. Baik, Soca Cendawa. Tiba saatnya aku melihat kelemahanmu, Angling Dharma. Ayo. Suruh dia pergi. Pergilah. Laksanakan tugasmu. Prajurit, kemari. Ada apa, Gusti? Apa yang terjadi? Tangkap burung elang itu, cepat. Baik, siapkan anak panah kalian. Cepat. Burung itu bukan burung yang sebenarnya.
Dia pasti kiriman seseorang. Tapi siapa? Perlihatkan padaku apa yang berhasil kamu rekam. Jangan pergi lagi, Kanda. Dinda jadi hampa tanpa Kanda. Iya, Dinda. Siapa bilang kamu tidak akan pergi lagi? Kamu akan pergi lagi, Angling Dharma. Dan kalau perlu, Sekarwangi juga akan pergi dari Malwapati. Kalian berdua akan aku pisahkan. Tidak ada kebahagiaan untuk bopohku. Bagaimana, Liwa? Seluruh lukanya wajar, Gusti. Luka ini karena cakaran burung. Mana mungkin seekor elang berani memasuki kamar raja, kemudian menyerang pengawalnya? Aneh. Seperti sihir. Gusti, saya mohon izin untuk pergi besok pagi. Saya ingin menyelidiki semua ini, Gusti. Singa Mandala, apakah mereka sudah siap? Sudah, Kakang. Tinggal menunggu perintah Kakang. Silakan. Saya kira mereka sudah sangat siap, Kakang. Latihan sudah sangat bagus. Silakan Kakang mengucapkan selamat pada mereka. Cukup! Hei kalian! Kalian akan dikirim ke Malwapati sebagai prajurit-prajurit sejati. Dan kelak kalau Malwapati sudah dalam genggamanku dan aku sudah resmi menjadi raja, saya berjanji, kalian semua akan diangkat menjadi bayangkara utama sang raja. Hidup sang raja Singamarta! Hidup sang Prabu Singamarta!
Sihir Kakang Batik-Batik. Hanya sihir yang bisa menggerakkan burung sampai sehebat itu. Kalau sihir, siapa penyihir itu? Ini pasti ada kaitannya dengan Angling Dharma palsu. Dan berbagai penyerangan yang baru saja terjadi. Baik Endi Malwapati maupun yang langsung menyerang Gusti Prabu di perbatasan. Saya setuju. Pasti dalangnya sama. Iya. Oh iya, Dinda Prabu. Katanya Suliwa bersedia menyelidiki sihir itu. Dan rasanya dia mengetahui di mana dia bisa menemukan pelakunya. Di mana dia, Kandapati? Tadi pagi-pagi sekali dia sudah pergi. Dia bilang dia tidak mau buang-buang waktu lagi. Dan rasanya dia mengenal guru para penyihir. Semua penyihir pemula berguru pada orang itu. Bagus. Makin cepat, makin bagus. Masih seperti dulu. Ini sihir yang aku hadapi tidak nyata. Betul, Suliwa. Kalau begitu, katakan kelelawar kalian. Nyi Jantur? Ya, kelelawar kalian.
sangat kangen padamu. Ayo, ayo. Kenapa ini? Tunggu, Nyai. Ayo jalan. Ayo. Tunggu, Nyai. Ayo jalan. Ayo. Tolong! Salirwa, Tidak. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi. kenapa? Nyi Jantur. Nyi. Ayo masuk. Tapi Itu ilmu sihir, sesuatu yang tidak nyata. Kamu masih saja gampang terkecoh. saya sangat lelah. Saya jalan sangat jauh. Ayolah, kalau begitu kita istirahat di dalam. Ayo, ayo. Untuk apa kamu melihatnya terus? Bopo, Gendrawani, apa yang mengganggu? saya cemburu melihat kemesraan mereka, Bopo. Karena itulah dendam saya semakin membara. Saya harus pisahkan mereka. Kalau begitu, laksanakan. Iya, Bopo. Saya sedang mengatur siasat. Siasat yang tidak mereka duga-duga. Aku sendiri tak pernah mencatat nama-nama muridku. Tapi biasanya mereka sendiri mencantumkan nama mereka di kulit domba ataupun di kulit kambing yang mereka sembelih di akhir pelajaran. Cobalah kau cari nama itu dan baca nama-nama itu. Japa mantra. Oh, japa mantra. Itu muridku yang paling tua dan paling setia. Aku hampir jatuh cinta padanya, tetapi tidak jadi. Aku malu. Masa guru jatuh cinta pada muridnya? Dara, Iya. 5 hari sekali kamu harus memberiku darah segar. Ini sudah hari kelima. kamu bisa mendapatkan dari korban kamu. Tidak. Darah yang aku butuhkan adalah darah pemeliharaan. Darahku Ratu Gendrawani. Ini sudah menjadi kesepakatan kita. Baik. Kamu akan hancur, Angling Dharma. Kamu akan bertekuk lutut di hadapanku.
kenapa nama ini dicoret? Siapa? Baca saja namanya. Soca Cendawa. Wah, itu dia. Dia murid yang paling kubenci. Berani mencuri salah satu kitabku yang berisi ilmu malih warna membo jalma. Berubah wujud. Iya, ganti rupa. Seperti ini. Iya, Nyi. Aku juga bisa merubah suaraku menjadi suaramu. Apa kabar? Namaku Suliwa. Iya. Gampang kan? Iya. Oh iya, ini mengenai Soca Cendawa, Nyi. Aku tidak Di tahu. mana dia sekarang? Tapi kabar terakhir, ia di tangan Patih Batik Madre. Gara-gara rebutan keris pulang geni. Dia punya anak, Nyi. Kenapa malah nanya anaknya segala? Aku tidak rela kalau kamu berhubungan dengan perawan tua itu. Bisa-bisa dia jatuh cinta padamu. Perempuan, putri. Namanya siapa, Nyi? Malah nanya nama segala. Nyi, ini untuk Malapati, Nyi. Demi Gusti Prabu Anglingdarma. Oh, iya. Aku mengerti. Tapi apa mungkin perawan tua itu menguasai ilmu malih jiwa? Namanya, Nyi? Gendrawani. Gendrawani? Iya, Gendra itu ribut. Wani ya berani. Jadi berani ribut. Makanya kamu jangan sampai kenal dengan dia. Kalau dia sampai jatuh cinta padamu, dia bisa memelet kamu. Ada apa ya, Pak? Ibu. Kayaknya di kandang sapi. Hei, kalian juga dengar? Iya, Pak. Ada apa? Ada apa ini? Kenapa elang itu? Burung itu membunuh ternak kami. Iya, dia juga membantai kambing saya. Budi, kalau begitu jelas, burung itu yang telah membantai sapi-sapi kita. Iya, Pak.
elang itu menyerang dan penduduk. Iya, Gusti. Antar aku ke sana. Baik, Gusti. Kanda? Iya. Aku harus pergi, Dinda. Keadaan gawat sekali. Hati-hati, Kanda. Baiklah. Gusti Patih, burung elang itu sudah sapi kami. Tapi sekarang malah tega suami hamba. Pak. Bapak. Gusti Patih. Ada apa? Celaka, Gusti Patih. Elang itu menyerang kepatihan, Gusti. Maaf, Gusti. Bagaimana keadaan Gusti Kusuma Gandawati? Elang itu mencoba masuk ke dalam kaputren, Gusti, tapi kelihatannya gagal. Yang aku tanyakan bagaimana keadaan Gusti Kusuma Gandawati? Mohon maaf, Gusti. Kami sudah mencoba menggedor pintu kaputren, tapi tidak ada yang membuka, Gusti. Ya sudah, kamu selesaikan pekerjaanmu. Baik, Gusti. Kalian lama sekali. Kami ingin yakin dulu siapa yang mengetuk, Gusti. Kami tidak boleh membuka pintu kalau bukan Gusti Patih sendiri yang mengetuk. Di mana Gusti Putrimu? Di kamar, Gusti. Gusti Putri tidak mau keluar. Aku. Dinda. Kanda. Kanda. Dinda. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Kanda. Tapi elang itu berhasil masuk ke sini, Kanda. Berhasil masuk? Lihat mana dia? Apa dia rusak? Tidak ada yang rusak. Elang itu berhasil masuk ke jendela itu tanpa merusaknya, Kanda.
Kelihatannya, elang itu takut pada Cundrik Palaguna Sakti ini. Pemberian Begawan Sidik Mulia, Dinda. Iya, kelihatannya memang begitu, Kanda. Dan ini adalah hadiah perkawinan kita. Tidak bisa dibantah lagi. Dinda selamat karena Cundrik Palaguna Sakti. Jaga pusaka ini. Jangan pernah jauh dari Dinda. Iya, Kanda. Kakang Madu. Keraton, Kakang. Apa? Elang itu menyerang keraton. Kanda, kenapa? Elang itu menyerang keraton. Hah? Dan aku harus ke sana. Kanda, mau ke keraton? Iya, Dinda. Dan ingat, jangan pernah jauh dari keris ini. Ya. Iya, Kanda. Hati-hati, Kanda. Siapkan panah kalian lebih banyak. Aneh. Dari mana datangnya burung ini? Kita lebih baik mundur daripada melawan elang-elang iblis itu. Tidak. Prajurit Mahapati tidak akan pernah mundur. Ini sihir. Ini tidak nyata. Dia akan masuk, Kanda. Kaca itu akan pecah. Aku telah memagari kamar ini dengan ajian pagar suci. Tidak akan ada yang bisa masuk. Angling Dharma! Keluar! Sampai kamu biarkan para prajuritmu dibantai oleh elang itu. Keluar, Angling Dharma! Jangan terus sama istrimu! Ayo keluar! Kelihatannya aku harus menghadapi mereka, Dinda. Jangan melewati garis ini. Apapun yang terjadi. Iya, Kanda. Hati-hati, Kanda. Kalian tetap di sini. Ingat, tidak seorang pun yang boleh masuk ke kamar Gusti Putri. Kecuali aku. Baik, Gusti.
situ saja. Baik, Gusti. Ada apa nih? Ada apa? Gusti Putri, Gusti Prabu luka parah, mukanya penuh darah, Gusti. Perlu ditolong. Cepat, Gusti. Ingat, jangan melewati garis ini, apapun yang terjadi. Gusti Putri. Iya, ayo Kanda. Kalau sesudah ini terjadi sesuatu di Malwapati, saya yakin semua kekacauan ini adalah rekayasa. Pasti ada orang dalam yang terlibat. Hei Rikmaseta, bicara jangan asal bicara. Nanti ada yang tersinggung. Aku kan bicara untuk diriku sendiri, bukan untuk orang yang mudah tersinggung. Sampai di sini saja. Kuserahkan keselamatan dan keamanan Malwapati kepadamu. Baik, Dinda. Semoga saya bisa mengemban tugas berat yang Dinda Prabu percayakan kepada saya. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat jalan. Ayo kembali. Batu Parangsewu. Aku datang, Dinda Sekarwangi. Kanda menjemputmu.
Dewata, lepaskan hamba dari angin ini. Lepaskan hamba. Guru. Mau kemana, Nanda Prabu? Saya mau mencari dan menjemput Dinda Sekarwangi di Batu Parang Sewu, Guru. Alam sudah menentukan jalanmu, Nanda Prabu. Alam telah menuntunmu sampai ke sini. Ikutilah kemauanmu. Nanda Prabu pasti selamat. Lalu bagaimana dengan Dinda Sekarwangi, Guru? Sudah ada yang lulus. Nanda Prabu tidak usah takut. Ayo, lanjutkan perjalanan. Lihatlah, jalan membentang untuk. Terima kasih, Guru. Ayo, Nanda Prabu. Tenang! Dan dengarkan saya. Saya jadi tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba ada pemikiran mau mengangkat raja sementara di Malwapati? Dan yang akan diangkat itu adalah Kakang Singamaruta. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa jadi tidak karu-karuan begini? Saya kira alasannya cukup jelas. Malwapati butuh seorang raja yang selalu berada di tengah rakyatnya, Kakang Ritmaseta. Ya, kami dapat memahami semua itu. Ah, itu lagi. Untuk apa mengangkat raja sementara? Kalau Patih Batik Mandrim bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana, sesuai yang digariskan oleh Sang Prabu Angling Dharma. Hah? Untuk apa? Untuk apa? Raja sementara tetap saja raja sementara, Kakang Ritmaseta. Kalau raja yang sesungguhnya datang, raja sementara akan lengser kembali ke posisinya semula. Ya, sudah jadi sifat manusia. Kalau dia sudah menduduki suatu tempat yang dia rasakan enak dan empuk, dia tidak akan pernah turun dari kursi itu. Bukan aku orangnya, Kakang Ritmaseta. Begitu Ananda Prabu Angling Dharma kembali ke Malwapati, aku akan mundur dan turun secara legowo kalau memang aku yang diangkat. Itu kan pernyataan Kakang sekarang. Tapi nanti, kalau sudah duduk, aku heran. Kenapa aku selalu tidak sependapat denganmu, Kakang? Kita memang tidak pernah sependapat dalam persoalan itu, Kakang. Pokoknya aku tidak setuju dengan wacana itu, siapapun penggagasnya. Saya termasuk yang tidak setuju. Saya tidak setuju dengan adanya raja sementara. Dan saya pun tidak setuju
Kalau wacana seperti ini selalu didengung-dengungkan begitu sang Prabu tidak ada. Siapapun pencetus gagasan itu, maka dia saya anggap melawan pemerintahan yang sah. Walaupun aku pencetusnya. Iya, siapapun dia. Walaupun aku pamanmu sendiri. Iya. Kalaupun Batik Madrim ini mempunyai pikiran seperti itu, maka bisa dianggap melawan pemerintahan yang sah. Kalau kami yang mengangkatmu menjadi raja, berarti kita bersekongkol melawan pemerintahan raja yang sah. Ananda Batik Madrim. Cukup, Paman. Wacana seperti ini harus kita hentikan. Tidak perlu kita bicarakan, apalagi kita kembang-kembangkan. Kalau masih ada yang nekat dan bicara, atau kesah kusuk, akan saya tangkap dan saya penjarakan. Kenapa aku salah pilih sekutu? Kenapa salah pilih? Singa Maruta. Kalau kamu merasa salah pilih, kenapa kamu masih datang kemari? Aku kesini untuk melihat bukti. Mana mayat Angling Dharma yang Ratu janjikan? Mana Angling Dharma tidak ke Batu Parangsewu. Ia tidak menepati janji. Jadi jangan salahkan saya kalau saya tidak bisa menjebaknya. Malwapati makin memanas, Ratu Gandrawani. Batik Madrim sudah tidak menghormati aku lagi. Kelihatannya ia mulai curiga kalau dalang dari semua ini adalah aku. Jangan khawatir, Singa Maruta. Sekarwangi masih ada di sini. Dan Angling Dharma pasti akan datang menjemput. Gusti. Ada apa? Katiwasan, Gusti. Katiwasan. Katiwasan apa? Dewi Sekarwangi kabur, Gusti. Kabur dari mana? Tidak tahu, Gusti. Sebab ketika saya mau masuk menggantikan jaga, bola kaca pecah. Kenapa bisa jadi begini? Hanya orang sakti mandraguna yang bisa memecahkan bola kacaku. Berarti Angling Dharma yang kesini. Tidak. Kenapa Ratu begitu yakin? Karena Angling Dharma tidak mengenal tempat ini. Dia hanya tahu di Batu Parangsewu lah istrinya berada. Kalau begitu, siapa yang melakukannya? Ayo bangun.
Mohon maaf, Gusti Ratu. Ampuni saya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Kejadiannya begitu cepat, Gusti Ratu. Hei, apa ini? Tolong hamba. Tolong. Nyi Ratu Purasari. Aku di sini, Nyi Dewi. Di depanmu. Selamat datang di Kedaton Megapura, Nyi Dewi anakku. Terima kasih, Nyi Ratu. Kalau bukan karena Nyi Ratu, akan jadi apa saya dan Kanda Prabu Angling Dharma? Ananda Prabu Angling Dharma akan selalu bisa mengatasi masalah anakku. Dengan jiwa satria, ia pergi ke Meranggas. Ia akan membebaskanmu, apapun resikonya. Tapi Dewa berkehendak lain. Jadi, apa yang terjadi dengan Kanda Prabu, Nyi Ratu? Angin beliung menghadangnya, menggulung Ananda Prabu dan kudanya. Itu sudah kehendak Dewa. Angin beliung itu telah menjauhkan Ananda Prabu dari Meranggas. Lalu, Kanda Prabu kemana, Nyi Ratu? Yang Maha Agung mengujinya. Dia harus kembali mengembara, mencari jati diri, dan wahyu mahkota ramanya. Hah? Wahyu mahkota ramanya? Bekal seseorang menjadi raja yang sempurna, pimpinan yang abadi, harus dicintai oleh rakyat dan punggawanya. Lalu? Ya, untuk sementara waktu, kalian tidak bisa bertemu. Kenapa harus selalu begini, Nyi Ratu? Itulah sebabnya, untuk itu aku membawamu kemari. Aku akan melindungimu dan menjagamu. Bukan Angling Dharma dan juga bukan Segawan Lanang. Kelihatannya ada satu kekuatan lain yang ikut campur atau sengaja menyelamatkan Sekarwangi dari cengkeraman kita. Jadi siapa kira-kira, Bopo? Kalau tidak seorang begawan, Wiku atau resi yang sangat sakti. Pasti dewa atau dewi yang punya tujuan tertentu pada Sekarwangi. Ini penyelamatan tingkat tinggi namanya. Berarti yang Jagatnata ikut campur? Prabu Angling Dharma, satria kesayangan dewa. Murid sejati bagi para sang begawan dan resi. Ia adalah tokoh yang selalu mereka lindungi. Tapi jangan takut. Selama masih ada dunia hitam dan putih, maka pertarungan hitam dan putih terus terjadi. Jadi? Kita harus terus maju. Tapi kenapa kita kalah dan kecolongan terus sejak Cendawa?
Kamu orang pemerintahan. Kamu punya gerakan bawah tanah yang telah kamu siapkan. Kenapa itu tidak kamu manfaatkan? Kenapa harus selalu ke sini minta bantuan? Iya, aku harus manfaatkan mereka. Saya pamit. Saya tidak mengerti. Kenapa Bopo ingatkan Singamaruta kepada gerakan bawah tanahnya? Kalau dia kembali bergairah pada gerakan bawah tanahnya, dia tidak akan lagi mengganggu. Aku tidak senang dia datang lalu marah-marah. Dia pikir, dia itu siapa? Tapi kita tetap perlu orang dalam untuk mengetahui keadaan, Bopo. Kau lihat elang emas ini. Elang emas ini sudah bisa diandalkan. Kita tidak perlu Singamaruta lagi. Iya, tapi Bopo... Manfaatkan elang emas itu sebaik-baiknya. Dia bisa terbang tanpa henti ke seluruh negeri. Bisa menyelusup kemana saja. Bisa menjelma manusia. Masa mencari Sekarwangi dan Angling Dharma saja tidak bisa? Baik, Bopo. Tapi kalau sesudah ini masih selalu gagal lagi, saya akan bertindak dengan cara saya sendiri.